Melalui Konferensi Bandung atau Konferensi Asia Afrika pada tahun 1915, melalui Asas Bandung ke-10, kami menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan piagam PBB, kedaulatan dan integritas teritorial, kesetaraan semua ras dan seluruh bangsa, penyelesaian perselisihan secara damai, dan peningkatan kepentingan bersama dalam konferensi di Bandung, meningkatkan setiap negara akan dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas, mengharusutamakan kerjasama yang saling menguntungkan, memperjuangkan solidaritas. Indonesia membawa semangat Bandung ketika kita memimpin G20 tahun lalu sebagai ketua ASEAN tahun ini, saat Presiden Jokowi berkunjung ke Afrika tahun lalu. Bulan ini, dan kami akan membawa semangat ini kemanapun kami pergi, termaksud ke Ungarn. Ini semangat Bandung mampukan Indonesia untuk mendengarkan dan menjadi bagian dari solusi bagi Indonesia. Kepemimpinan global tidak hanya tentang kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte orang lain, tetapi kepemimpinan global harus tentang mendengarkan, membangun jembatan yang menghormati hukum internasional secara konsisten, dan menempatkan semua bangsa secara setara. Tuan Presiden membangun kembali kepercayaan dan menyalakan kembali solidaritas global adalah tim untuk tahun ini. Karena hal ini sudah tepat waktu dan tepat pada waktunya kita kembali berada di persimpangan strategis seperti pada tahun 1955. Defisit kepercayaan muncul kembali, kurangnya solidaritas muncul kembali. Situasi ini telah menghambat pencapaian SDGs, khususnya bagi negara-negara selatan. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memiliki komitmen untuk membangun kembali kepercayaan, menyalakan kembali solidaritas global untuk mencapai target SDGs bersama-sama? Akankah kita menghindari hari ini di Ungarn benar-benar membawa komitmen dan menunjukkan kesiapan menuju persatuan global dan tanggung jawab kolektif saat berdiri di hadapan sidang PBB yang terhormat? Kami mengucapkan baik dan janji, beritahu kami jujurlah pada diri kami sendiri. Apakah kami melakukan apa yang kami katakan akan kami lakukan? Jika kami semua melakukannya, berkomitmen melakukan apa yang kita katakan dan katakan apa yang kita lakukan, saya yakin situasi dunia saat ini tidak seperti kita lihat ini, di mana defisit kepercayaan semakin dalam, di mana perbedaan melonjak tinggi dan tajam. Kita dulu perang dan konflik membuat kita terpecah belah. Masalahnya adalah kita bertindak dengan cara yang berbeda dari apa yang kita katakan. Kita berkata dengan cara yang berbeda tentang yang kita lakukan. Kita tidak menjalankan apa yang kita katakan. Bapak Presiden yang mulia, penurunan ini saya ingin berbagi pemikiran tentang bagaimana kita dapat membangun kembali kepercayaan dan menghidupkan kembali solidaritas global yang sejalan dengan apa yang kita bayangkan melalui semangat Bandung. Pertama, kepemimpinan kolektif global. Keyakinan akan kata tidak dapat didefinisikan oleh segelintir orang yang perkasa. Kata yang damai, stabil, dan sejahtera sebagai hak dan tanggung jawab kolektif semua negara-negara besar dan kecil, utara dan selatan, maju dan berkembang. Kita semua harus melakukan bagaimana dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ini, dan hal ini hanya dapat dicapai jika kita semua mematuhi aturan main yang sama. Kita harus menjunjung tinggi
rasa hormat terhadap hukum internasional, khususnya prinsip dasar kedaulatan dan integritas wilayah. Hal ini akan memastikan bahwa perselisihan tidak akan terjadi lagi, akan diselesaikan di meja perundingan daripada di medan perang. Tanggung jawab kolektif juga diperlukan terhadap rakyat Palestina dan Afghanistan, karena terlalu lama kita akan banyak menderita bagi saudara-saudara Palestina kita. Indonesia akan mendukung dukungan kita terhadap Palestina karena kenegaraan di Afghanistan. Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk membantu rakyat Afghanistan dan tidak memastikan hak-hak perempuan, anak perempuan dihormati, termaksud hak mereka atas pendidikan. Kedua, mengadvokasi pembangunan untuk semua rekan kerja. Setiap negara memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun, arsitektur global saat ini hanya menguntungkan segelintir orang. Ancaman diskriminasi terhadap negara-negara berkembang terus terjadi. Rantai pasokan global dimonopoli oleh negara-negara tertentu. Negara berkembang yang mungkin tidak dapat mencapai tujuan SDGs pada tahun 2030. Negara-negara tersebut juga harus berjuang dengan utang luar negeri dan pembiayaan pembangunan. Semua ini akan berkontribusi terhadap terkikisnya percapaian terhadap negara-negara tersebut dan solidaritas. Oleh karena itu, waktu bagi kita untuk membuat peluang nyata. Hilirisasi industri tidak boleh hanya menjadi seruan eksekutif bagi negara-negara berkembang. Negara-negara maju juga harus mendukung seruan ini untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik.